Langit di atas Jakarta masih enggan menyingkap selubung kelamnya, menyisakan semburat nila pucat di ufuk timur. Namun bagi Amalia, fajar telah lama menjadi alarm tanpa suara, penanda dimulainya sebuah siklus penderitaan yang tak berkesudahan. Pukul 4 pagi, saat sebagian besar penghuni kota masih terlelap dalam mimpi, Amalia sudah bangkit dari tidurnya yang tak pernah benar-benar nyenyak. Ia bergerak dalam keheningan, nyaris tanpa suara, seolah takut membangunkan monster-monster yang tidur di kamar sebelah. Rumah megah 2 lantai di kawasan elit ini, dengan pilar-pilar kokoh dan taman asri yang dirawat sempurna, bukanlah surga baginya. Ini adalah sangkar emasnya, penjara sunyi tempat jiwa dan mimpinya perlahan-lahan mati. Pernikahannya dengan Rian Aditama, pria yang 7 tahun lalu berhasil merebut hatinya dengan pesona dan janji-janji manis, kini hanya menyisakan ampas kepahitan. Amalia masih ingat dengan jelas hari-hari awal pernikahan mereka. 3 tahun pertama adalah sebuah simfoni kebahagiaan. Rian adalah sosok suami yang nyaris sempurna. Ia selalu pulang tepat waktu, membawakan Amalia bunga mawar kesukaannya setiap hari Jumat, dan tak pernah lelah membisikkan kata-kata cinta di telinganya sebelum tidur. Mereka membangun mimpi bersama, merencanakan masa depan yang cerah, tertawa bersama untuk hal-hal konyol, dan saling menjadi sandaran di saat-saat sulit. Rian memujanya, menghargai kecerdasannya, dan bahkan mendukung keputusannya untuk tetap memantau perusahaan warisan ayahnya, Wijaya Group, meskipun dari jauh. "Kamu adalah otak dan hatiku, Amalia," begitu Rian sering berkata, "tanpamu, aku hanya raga tanpa jiwa." Namun, melodi indah itu mulai terdengar sumbang sejak Ibu Ratna, Ibu Rian, datang untuk tinggal bersama mereka setelah kematian suaminya. Awalnya, Amalia menyambutnya dengan tangan terbuka, berharap bisa menjadi menantu yang baik dan berbakti. Ia melayani Ibu Ratna dengan tulus, memenuhi semua kebutuhannya, dan mencoba mengambil hatinya. Tapi, Ibu Ratna adalah representasi dari racun yang dibalut madu. Di depan Rian, ia bersikap manis pada Amalia. Namun di belakangnya, lidahnya setajam silet, menggoreskan luka-luka tak kasat mata di hati Amalia. "Amalia, masakanmu ini terlalu asin. Apa kamu tidak bisa memasak dengan benar? Kasihan anakku, Rian, setiap hari harus makan masakan yang tidak karuan begini," ujarnya suatu hari, padahal Rian baru saja memuji makan malam mereka. "Lihat cara berpakaianmu, seperti ibu-ibu pengajian di kampung. Tidak pantas bersanding dengan anakku yang seorang manajer. Apa kata orang nanti?" Perlahan tapi pasti, bisikan-bisikan beracun itu meresap ke dalam pikiran Rian. Pria yang dulu memujanya kini mulai melihatnya sebagai sumber kekurangan. Pujian berganti kritik, perhatian berganti ketidakpedulian. Rian mulai sering pulang malam dengan alasan lembur. Aroma parfum wanita lain yang samar-samar tercium di kemejanya menjadi awal dari mimpi buruk Amalia. Ia mencoba bertanya, namun Rian selalu menjawab dengan bentakan. "Jangan mulai menuduh yang tidak-tidak. Aku lelah bekerja untuk menafkahimu, dan kamu malah mencurigaiku? Dasar istri tidak tahu diuntung." Puncaknya adalah saat Amalia harus merelakan posisinya sebagai komisaris nonaktif di Wijaya Group. Atas desakan Ibu Ratna dan Rian, ia dipaksa menandatangani surat kuasa yang memberikan Rian kendali lebih besar dalam rapat pemegang saham minoritas. "Ini demi kebaikanmu, sayang," kata Rian saat itu, dengan nada yang dibuat-buat lembut. "Urusan bisnis itu rumit dan membuat stres. Tugasmu sebagai istri adalah fokus mengurus rumah dan melayaniku. Biar aku yang menanggung semua beban pekerjaan." Bodohnya, Amalia percaya. Ia melepaskan satu-satunya koneksi formal yang tersisa dengan warisan ayahnya, demi menjadi istri yang sempurna di mata suami dan mertuanya. Sejak saat itulah, transformasinya menjadi babu di rumahnya sendiri dimulai. Rutinitas paginya adalah sebuah ritual tanpa jiwa. Setelah sholat subuh, ia langsung menuju dapur. Tangannya yang dulu terbiasa memegang pena dan menandatangani dokumen penting, kini cekatan mengupas bawang, mencuci beras, dan mengulek bumbu. Ia memasak 3 jenis menu sarapan yang berbeda, nasi goreng seafood tanpa udang untuk Rian yang alergi, bubur ayam lembut untuk Ibu Ratna yang giginya sudah tidak kuat, dan roti panggang dengan selai srikaya untuk Sarah, parasit cantik yang kini menjadi duri paling tajam dalam dagingnya. "Sarah,
Nama itu sendiri sudah cukup untuk membuat ulu hati Amalia terasa perih. Setahun yang lalu, Rian membawanya pulang, memperkenalkannya sebagai keponakan jauh yang butuh tumpangan karena baru mendapat pekerjaan di Jakarta. Amalia, dengan sisa-sisa kebaikan hati yang ia miliki, menyambutnya. Ia bahkan memberikan salah satu kamar tamu terbaik, membantunya beradaptasi dengan lingkungan baru. Namun, Sarah adalah serigala berbulu domba. Dengan kecantikan yang memabukkan dan sifatnya yang manipulatif, ia dengan cepat memposisikan dirinya sebagai ratu baru di rumah itu. Ia tidak pernah membantu pekerjaan rumah sedikitpun. Ia bangun siang, menghabiskan waktu berjam-jam di salon, dan pulang dengan kantong-kantong belanjaan dari butik-butik mahal yang Amalia tahu betul dibiayai oleh suaminya. Sarah secara terbuka menggoda Rian di depan Amalia, duduk di pangkuannya, menyuapinya saat makan, dan memanggilnya dengan sebutan-sebutan mesra. Dan yang paling menyakitkan adalah Rian membiarkannya, bahkan menikmatinya. Sementara Ibu Ratna, ia seolah menemukan sosok menantu idaman dalam diri Sarah. Ia memuji Sarah setinggi langit, membelikannya perhiasan, dan selalu bersekongkol dengannya untuk menyudutkan Amalia. "Amalia, kopiku mana? Sudah jam 6:30. Kamu mau aku terlambat, hah?" Suara Rian menggelegar dari ruang makan, membuyarkan lamunan pahit Amalia. Tak ada lagi nada lembut, hanya perintah kasar yang menjadi musik pengiring hari-harinya. Dengan sigap, Amalia menyelesaikan kopi hitam pekat kesukaan Rian, takarannya pas, tanpa perlu ditimbang. Ia membawanya ke meja makan dengan nampan. Rian sedang membaca berita bisnis di tabletnya, keningnya berkerut. Ia mengambil cangkir itu tanpa menoleh atau mengucapkan terima kasih. Di seberangnya, Ibu Ratna menatap Amalia dengan pandangan menghina dari atas ke bawah. "Lihat itu, Rian. Pakaian istrimu. Daster itu sudah berapa tahun tidak diganti? Warnanya sudah pudar, bahannya sudah menipis. Apa kamu tidak malu punya istri seperti ini?" "Aku saja yang melihatnya malu," cibir Ibu Ratna, sambil menyeruput teh melatinya dengan gaya angkuh. Amalia hanya bisa menunduk, menatap ujung dasternya yang memang sudah usang. Ia tidak punya uang untuk membeli pakaian baru. Rian sudah lama berhenti memberinya uang bulanan. Untuk membeli kebutuhan pribadinya, ia harus mengumpulkan sisa uang belanja yang jumlahnya tak seberapa. "Sudahlah, Bu. Pagi-pagi jangan membuat keributan," sahut Rian, matanya masih terpaku pada layar tablet. "Penampilannya memang memalukan, tapi setidaknya tenaganya masih bisa kita manfaatkan. Siapa lagi yang mau memasak dan membersihkan rumah sebesar ini tanpa dibayar?" Setiap kata dari Rian adalah belati tak terlihat yang menusuk jantung Amalia. Tanpa dibayar. Ya, itulah statusnya sekarang. Seorang pekerja tanpa upah, seorang budak di kerajaannya sendiri. Tiba-tiba, Sarah turun dari lantai atas, mengenakan gaun tidur satin berwarna merah yang sangat tipis dan pendek. Ia berjalan dengan lenggak-lenggok manja, lalu tanpa canggung duduk di kursi sebelah Rian dan langsung mencium pipinya. "Selamat pagi, sayang." "Selamat pagi, Tante," sapanya dengan suara mendesah. Ia sama sekali tidak menganggap keberadaan Amalia. "Pagi, cantik. Tidurmu nyenyak?" tanya Rian, senyumnya langsung merekah. Wajahnya yang tadi tegang kini berubah lembut. Pemandangan yang sudah setahun ini Amalia saksikan, namun tetap saja terasa menyakitkan. "Nyenyak sekali, apalagi setelah semalam kamu." Sarah tidak melanjutkan kalimatnya, ia hanya terkikik genit sambil melirik ke arah Amalia dengan tatapan mengejek. Amalia tahu persis apa yang mereka lakukan semalam. Dinding kamarnya yang bersebelahan dengan kamar tamu menjadi saksi bisu dari pengkhianatan itu. Suara-suara desahan dan tawa mesra mereka menjadi lagu pengantar tidurnya yang paling menyiksa. Amalia mencoba bertahan. Berkali-kali ia ingin menyerah, mengemasi barang-barangnya dan pergi dari neraka itu. Tapi kemudian ia teringat pada janjinya di hadapan Tuhan, pada foto pernikahannya yang masih tersimpan di dalam laci, dan pada secercah harapan bodoh bahwa Riannya yang dulu akan kembali. Ia rela menelan semua ini, berharap pengorbanannya akan meluluhkan hati suaminya. Namun, ia salah. Pengorbanannya justru membuat mereka semakin menjadi-jadi. Mereka menganggap ketahanannya sebagai kebodohan, kelembutannya sebagai kelemahan. Malam itu,
Setelah makan malam yang penuh dengan drama di mana Sarah dengan sengaja menumpahkan sup panas ke tangan Amalia dan menuduhnya ceroboh, Ryan, Sarah, dan Ibu Ratna berkumpul di ruang keluarga. Amalia, seperti biasa, sedang berada di dapur, mencuci tumpukan piring kotor. Tangannya yang melepuh karena sup panas tadi terasa perih saat terkena sabun. Amalia, kemari sebentar. Ada yang ingin kami bicarakan, panggil Ryan. Amalia mengeringkan tangannya dan berjalan ke ruang keluarga. Ia berdiri di hadapan mereka bertiga yang sedang duduk nyaman di sofa empuk, seperti seorang pesakitan di hadapan Dewan Hakim. Ada kabar baik untukmu, kata Ryan dengan senyum sinis yang membuat perut Amalia mual. Lusa nanti, Wijaya Group akan mengadakan pesta tahunan di Hotel Grand Majestic. Pestanya sangat besar dan mewah. Dan sebagai manajer pemasaran, aku, tentu saja, wajib hadir. Hati Amalia sempat berdesir. Pesta perusahaan. Dulu, ia selalu hadir mendampingi Ryan, mengenakan gaun terindah, disambut dengan hormat oleh para kolega Ryan. Momen-momen itu kini terasa seperti berasal dari kehidupan orang lain. Aku, Ibu, dan Sarah akan datang sebagai tamu, lanjut Ryan, dan kamu. Ia berhenti, menatap Amalia dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan pandangan merendahkan yang sudah sangat Amalia hafal. Kamu juga harus ikut, tapi, tentu saja, bukan sebagai pendampingku. Sarah dan Ibu Ratna tertawa kecil, seolah sedang menikmati sebuah lelucon yang sangat lucu. Kepala catering hotel itu kebetulan teman lamaku. Dan ia memberitahuku bahwa salah satu staf cuci piringnya mendadak sakit. Jadi, aku pikir ini kesempatan bagus untukmu, Ria menjelaskan rencananya yang keji. Kamu bisa menggantikannya. Kamu kan sudah sangat ahli dalam urusan cuci piring. Anggap saja ini caramu untuk berkontribusi, agar tidak hanya menumpang hidup saja. Bagaimana? Dunia Amalia seakan berhenti berputar. Hinaan ini, di antara semua hinaan yang pernah ia terima, adalah yang paling brutal. Menjadikannya tukang cuci piring di pesta perusahaannya sendiri. Perusahaan yang didirikan oleh almarhum ayahnya dengan keringat dan darah. Perusahaan yang seharusnya menjadi miliknya. Napasnya tercekat di tenggorokan. Matanya mulai panas, dan pandangannya kabur oleh air mata yang siap tumpah. Ia menatap Ryan, mencari secercah belas kasihan di mata suaminya. Namun yang ia temukan hanyalah kekejaman yang dingin dan kepuasan yang bengis. Ia kemudian menatap Ibu Ratna, yang tersenyum penuh kemenangan. Lalu ia menatap Sarah, yang menatapnya dengan tatapan superioritas yang angkuh. Di momen itulah, sesuatu di dalam diri Amalia patah. Bukan patah dalam artian hancur. Tapi patah seperti kepompong yang pecah, membebaskan sesuatu yang telah lama terkurung di dalamnya. Harapan bodohnya, kesabarannya yang tak bertepi, cintanya yang buta, semuanya hancur berkeping-keping. Dan dari puing-puing itu, bangkitlah sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, keras, dan penuh perhitungan. Ia tidak akan menangis. Tidak di hadapan mereka. Kenapa diam? Takut tidak becus, ya? Atau gengsi? Ejek Sarah, memecah keheningan. Amalia menarik napas panjang, menelan kembali air matanya, mengubahnya menjadi bongkahan es di dalam hatinya. Ia mengangkat kepalanya, menatap lurus ke mata Ryan. Baiklah, jawabnya. Suaranya terdengar aneh di telinganya sendiri. Tenang, datar, dan tanpa emosi. Aku akan datang. Kapan aku harus siap? Jawaban itu di luar dugaan mereka. Ryan, Sarah, dan Ibu Ratna saling berpandangan, sedikit terkejut dengan reaksi Amalia yang tak terduga. Mereka mengharapkan drama, tangisan, atau penolakan. Bukan penerimaan yang dingin seperti ini. Baguslah kalau kamu sadar diri, kata Ryan sedikit gugup. Datang saja langsung ke hotel jam 6 sore, lewat pintu belakang untuk staf. Nanti bilang saja kamu pengganti dari pihak catering. Jangan coba-coba masuk lewat lobi utama, kamu hanya akan membuatku malu. Aku mengerti, sahut Amalia. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan kembali ke dapur, melanjutkan pekerjaannya yang tertunda. Punggungnya terasa tegap, langkahnya terasa mantap. Mereka tidak tahu, di balik punggungnya, sebuah senyum tipis yang mengerikan terukir di bibir Amalia.
Di antara suara denting piring dan gemericik air, otak Amalia mulai bekerja dengan kecepatan yang sudah lama tidak ia gunakan. Rencana-rencana mulai tersusun rapi. Ia akan memainkan peran ini, peran sebagai tukang cuci piring yang hina. Ia akan membiarkan mereka menikmati puncak kesombongan mereka. Ia akan membiarkan mereka mempermalukannya di hadapan semua orang. Karena semakin tinggi mereka terbang, semakin keras mereka akan jatuh. Dan Amalia akan menjadi orang yang memotong sayap mereka. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Amalia tidur dengan nyenyak. Mimpinya tidak lagi berisi tentang Rian yang dulu, tapi tentang Rian yang akan datang. Rian yang akan berlutut di kakinya, memohon ampun. Pesta itu tidak akan menjadi panggung penghinaannya. Pesta itu akan menjadi panggung pembalasannya. Tirai neraka bagi mereka akan segera ia buka. Malam pesta tiba dengan gemerlapnya yang membutakan. Hotel Grand Majestic, salah satu hotel termewah di ibu kota, telah disulap menjadi sebuah istana modern. Karpet merah tergelar di lobi utama, menyambut para tamu yang datang silih berganti. Para pria dalam setelan jas rancangan desainer ternama dan para wanita dalam gaun malam yang berkilauan, saling menyapa dan melempar senyum, menciptakan sebuah pemandangan kemewahan yang memabukkan. Rian Aditama adalah salah satu bintang malam itu. Ia tiba dengan mobil sport terbaru miliknya, sebuah hadiah dari perusahaan atas prestasinya yang cemerlang. Ia melangkah keluar dengan angkuh, dasi kupu-kupunya terpasang sempurna. Di lengan kanannya, Sarah bergelayut manja. Gaunnya yang berwarna emas, dengan belahan paha tinggi dan punggung terbuka, sukses menarik perhatian setiap mata pria yang memandangnya. Di lengan kirinya, Ibu Ratna berjalan dengan dagu terangkat, mengenakan kebaya modern yang dipenuhi payet dan perhiasan emas yang mencolok di leher dan pergelangan tangannya. Mereka adalah potret sempurna dari keluarga sukses yang sedang berada di puncak dunia. Selamat malam, Pak Rian. Penampilan Anda dan keluarga sungguh mempesona, sapa salah seorang panitia di pintu masuk. Tentu saja. Malam ini adalah malam yang spesial, jawab Rian dengan senyum lebar, sambil mengeratkan rangkulannya di pinggang Sarah. Saya harus memastikan semua yang bersama saya adalah yang terbaik. Mereka melenggang masuk ke dalam ballroom, langsung menjadi pusat perhatian. Rian menikmati setiap tatapan kagum dan sapaan hormat dari para bawahannya. Ia merasa seperti seorang raja. Ia memperkenalkan Sarah sebagai calon istrinya kepada semua orang, tanpa sedikit pun keraguan. Ibu Ratna sibuk memamerkan menantu barunya, yang cantik dan modis kepada teman-teman sosialitanya, sambil sesekali menyindir tentang menantunya yang lama, yang kampungan dan tidak berguna. Sementara itu, di sisi lain hotel yang tak tersentuh kemewahan, Amalia tiba tepat pukul 6 sore. Ia turun dari sebuah taksi online, mengenakan pakaian yang telah Rian perintahkan, sebuah blus lengan panjang berwarna abu-abu kusam dan rok hitam panjang yang sudah ketinggalan zaman. Rambutnya ia kuncir kuda seadanya, dan wajahnya polos tanpa sentuhan makeup. Ia berjalan menuju pintu belakang, sebuah pintu besi berat yang menjadi akses bagi para staf dan pemasok barang. Aroma sampah dan sisa makanan yang menyengat langsung menyambutnya, sangat kontras dengan wangi parfum mahal di lobi utama. Ia menyebutkan namanya dan mengatakan bahwa ia adalah pengganti staf catering. Seorang petugas keamanan berwajah lelah menatapnya dari atas ke bawah, lalu tanpa banyak bicara menunjuk ke arah sebuah koridor sempit yang menuju ke area dapur. Dapur hotel adalah sebuah dunia yang berbeda. Sibuk, panas, dan penuh dengan teriakan-teriakan perintah. Puluhan koki dan asistennya bergerak cepat, menyiapkan ratusan piring hidangan. Di sudut terjauh, di area cuci piring, seorang wanita parubaya berbadan gemuk yang menjabat sebagai kepala pencuci piring menyambut Amalia dengan wajah masam. Kamu penggantinya si Lastri? Telat 5 menit, harditnya. Cepat pakai celemek itu dan mulai bekerja. Piring-piring kotor sudah mulai menumpuk. Amalia tidak menjawab. Ia mengambil celemek plastik yang tergantung di dinding, mengikatnya di pinggangnya, lalu mengenakan sarung tangan karet. Tanpa ragu, ia mulai mengambil tumpukan piring-piring kotor dari troli dan menyusunnya di dekat wastafel raksasa. Mesin pencuci piring otomatis berukuran industri mendengung keras, namun masih ada ratusan peralatan makan dan gelas yang harus dicuci secara manual. Ia bekerja dalam diam, gerakannya efisien dan rapi.
Para staf lain sesekali meliriknya dengan heran. Wanita ini, meskipun berpakaian seperti mereka, memiliki aura yang berbeda. Postur tubuhnya tegap, cara berjalannya anggun, dan tangannya, meskipun kini memegang spons kasar, terlihat begitu terawat. Namun, kesibukan dapur tidak memberi mereka banyak waktu untuk bertanya-tanya. Dari tempatnya berdiri, Amalia bisa mendengar alunan musik dan suara tawa yang berasal dari ballroom. Sesekali, seorang pelayan masuk untuk meletakkan nampan penuh gelas kotor, dan saat pintu terbuka, Amalia bisa melihat sekilas pemandangan di dalam. Ia melihat Rian sedang tertawa terbahak-bahak bersama beberapa direktur. Ia melihat Sarah sedang berdansa mesra dengannya. Ia melihat Ibu Ratna sedang bergosip ria dengan teman-temannya, sambil menunjuk-nunjuk ke arah panggung. Setiap pemandangan itu adalah bara api yang ia injak, namun wajahnya tetap tenang, sedingin es. Di tengah kesibukannya, Pak Hartono, manajer senior yang merupakan sahabat karib almarhum ayahnya, tanpa sengaja masuk ke dapur untuk mencari segelas air putih. Matanya membelalak saat melihat Amalia berdiri di antara tumpukan piring kotor, tangannya penuh dengan busa sabun. "Amalia? Astaga! Apa yang kamu lakukan di sini?" desis Pak Hartono, nyaris tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia segera menarik Amalia ke sudut yang lebih sepi. Amalia tersenyum tipis, senyum yang terasa getir. "Selamat malam, Om Hartono." "Om, apa kabar?" sapanya, masih memanggilnya dengan sebutan akrab seperti dulu. "Jangan tanya kabarku. Kenapa kamu ada di sini? Dengan pakaian seperti ini?" "Apa, Rian?" Wajah Pak Hartono memerah karena amarah. Ia tahu Rian telah berubah, tapi ia tak menyangka pria itu bisa sekejam ini. "Ini keterlaluan, Amalia. Kamu adalah pemilik perusahaan ini. Kamu tidak seharusnya berada di tempat seperti ini." "Pelankan suaramu, Om," pinta Amalia dengan tenang. "Ini adalah bagian dari rencanaku. Aku mohon, untuk malam ini saja, anggap saja Om tidak melihatku. Berpura-pura saja tidak mengenalku. Aku punya alasan sendiri." Pak Hartono menatap lekat-lekat mata Amalia. Ia melihat sesuatu yang berbeda di sana. Bukan lagi tatapan sendu dan pasrah seperti yang sering ia lihat beberapa tahun terakhir. Di sana ada kilatan baja, sebuah keteguhan yang mengingatkannya pada sahabatnya, Adrian Wijaya. "Rencana apa, Enduk? Apa yang akan kamu lakukan?" tanyanya cemas. "Om akan lihat nanti. Percayalah padaku." "Semuanya akan baik-baik saja," jawab Amalia, mencoba meyakinkan. Meskipun hatinya berat dan penuh dengan kekhawatiran, Pak Hartono akhirnya mengangguk. Ia sudah terlalu lama diam melihat putri sahabatnya menderita. Jika ini adalah cara Amalia untuk melawan, maka ia akan mendukungnya. Ia kembali ke ballroom dengan pikiran berkecamuk, terus mengawasi Rian dari kejauhan dengan tatapan penuh amarah. Puncak acara malam itu adalah saat Rian dipanggil ke atas panggung untuk menerima penghargaan manajer terbaik tahun ini. Penghargaan yang Amalia tahu persis didapatkannya melalui manipulasi data dan laporan palsu yang ia ajukan. Setelah menerima piala, Rian memberikan pidato kemenangan. Ia berbicara tentang kerja keras, dedikasi, dan pentingnya dukungan keluarga. Kemudian, ia melakukan hal yang paling keji, hal yang telah Amalia antisipasi. "Saya tidak akan bisa berdiri di sini tanpa dukungan dari dua wanita hebat dalam hidup saya," ujarnya dengan suara yang dibuat-buat haru. Ia kemudian mengundang Sarah dan ibunya untuk naik ke panggung. "Dan berbicara tentang dukungan," lanjut Rian dengan senyum liciknya, "ada satu orang lagi yang juga berkontribusi besar malam ini, meskipun dari balik layar. Mungkin sebagian dari Anda bertanya-tanya, di mana istri saya, Amalia? Jangan khawatir, ia ada di sini. Ia sedang memastikan piring dan gelas kita semua bersih." Rian tertawa, dan beberapa tamu yang merupakan kroni-kroninya ikut tertawa. Tamu-tamu lain hanya bisa menatap bingung dan tidak nyaman. "Amalia, kemarilah sebentar. Beri salam pada semua orang," panggil Rian dengan suara keras. Semua mata kini tertuju ke arah pintu dapur. Kepala catering, yang rupanya sudah di-briefing oleh Rian, mendorong Amalia untuk keluar. Dengan kepala tertunduk dan langkah yang sengaja dibuat gemetar, Amalia berjalan menuju panggung. Ia berhenti beberapa meter di depannya, di bawah tatapan ribuan pasang mata.
Bisik-bisik langsung terdengar di seluruh ruangan. Itu Amalia? Istrinya Rian? Kenapa penampilannya seperti itu? Ya Tuhan, kasihan sekali. Apa yang terjadi padanya? Rian benar-benar keterlaluan. Mempermalukan istrinya sendiri di depan umum. Rian, Sarah, dan Ibu Ratna menikmati setiap detik dari penghinaan itu. Wajah mereka berseri-seri penuh kemenangan. Nah, ini dia istriku yang rajin, kata Rian, suaranya mengandung ejekan yang kental. Dia mungkin tidak pandai berdandan atau berbisnis, tapi kalau soal cuci piring, dia juaranya. Sarah mengambil alih mikrofon. Benar sekali. Mbak Amalia ini sangat berbakti. Di rumah pun, dia yang melayani kami semua. Saya dan Mas Rian jadi bisa fokus pada hal-hal yang lebih penting. Kami sangat beruntung memilikinya. Lihatlah menantuku ini, timpal Ibu Ratna. Dia tahu posisinya. Tahu di mana tempatnya. Inilah contoh istri yang baik, sadar kodratnya adalah di dapur. Amalia hanya diam, membiarkan setiap kata hinaan itu menghujamnya. Ia menyerap semuanya, mengubahnya menjadi bahan bakar untuk api dendamnya. Ia menari di atas bara api yang mereka ciptakan, dengan keanggunan seorang martir yang sedang menunggu saatnya untuk bangkit. Sebagai puncak dari sandiwara keji mereka, Rian menyuruh Amalia untuk membawakan mereka sampanye dari meja terdekat untuk merayakan kemenangannya. Dengan patuh, Amalia mengambil 3 gelas sampanye dari nampan seorang pelayan dan berjalan ke arah panggung. Saat ia menyerahkan gelas itu kepada Sarah, wanita itu dengan sengaja menyenggol tangannya dengan keras. Prak! Gelas sampanye itu jatuh, pecah berkeping-keping di lantai. Isinya yang lengket tumpah, membasahi ujung gaun emas Sarah dan sepatu mahalnya. Dasar tidak becus, ceroboh, pekit Sarah dengan nada tinggi, aktingnya sebagai korban sungguh meyakinkan. Lihat apa yang kau lakukan pada gaunku. Ini gaun impor dari Paris. Harga dirimu pun tidak cukup untuk menggantinya, babu sialan. Kata, babu, itu diucapkannya dengan penekanan yang jelas, menggema di seluruh ballroom yang hening. Rian dan Ibu Ratna segera ikut memojokkan Amalia. Kamu sengaja, kan? Kamu cemburu melihat kesuksesanku dan kecantikan Sarah, tuduh Rian dengan wajah marah. Minta maaf sekarang juga. Cepat berlutut dan bersihkan kekacauan yang kau buat, perintah Ibu Ratna dengan telunjuk menuding ke wajah Amalia. Inilah momennya. Puncak dari penghinaan. Titik terendah yang mereka ciptakan untuknya. Amalia menatap pecahan kaca di lantai. Lalu ia perlahan-lahan mengangkat kepalanya. Tidak ada air mata. Tidak ada ketakutan. Yang ada hanyalah sebuah ketenangan yang mengerikan di matanya. Ia menatap mereka bertiga di atas panggung satu persatu. Kemudian, tanpa diduga, ia melakukan apa yang mereka perintahkan. Ia berlutut. Para tamu terkesiap. Pak Hartono sudah tidak tahan, ia hendak berdiri, namun Amalia memberinya sebuah lirikan sekilas yang tajam, sebuah perintah tanpa suara untuk tetap diam. Amalia berlutut, namun bukan untuk membersihkan pecahan kaca. Ia hanya menatap lantai dengan tatapan kosong selama beberapa detik. Seluruh ballroom menahan napas. Kemudian, dengan gerakan yang lambat dan disengaja, ia mengeluarkan ponsel dari saku roknya yang kusam. Di bawah tatapan bingung semua orang, ia mengetik sebuah pesan singkat dan menekan tombol kirim. Pesan itu hanya berisi satu kata, sekarang. Lalu, ia kembali memasukkan ponselnya ke saku, dan bangkit berdiri. Ia menepuk-nepuk roknya yang tidak kotor, lalu menatap lurus ke arah panggung dengan senyum tipis yang penuh misteri. Pertunjukannya bagus sekali, bisiknya, lebih pada dirinya sendiri. Tapi sekarang, giliran pertunjukanku. Tepat saat ia selesai mengucapkan kalimat itu, seluruh lampu di ballroom tiba-tiba padam. Kegelapan total menelan ballroom dalam sekejap. Suasana yang tadinya tegang kini berubah menjadi panik. Pekikan kaget dan teriakan cemas terdengar dari segala penjuru, menciptakan simfoni kekacauan. Para tamu yang sedang berdiri saling bertubrukan, sementara yang duduk hanya bisa terpaku di kursi mereka. Satu-satunya sumber cahaya hanyalah layar-layar ponsel yang mulai dinyalakan oleh beberapa orang, menciptakan titik-titik cahaya kecil yang menari-nari dalam lautan kegelapan. Di atas panggung, Rian, Sarah, dan Ibu Ratna juga dilanda kepanikan. Apa-apaan ini? Panitia?
Teknisi, cepat nyalakan lampunya, teriak Rian, suaranya terdengar tegang dan kehilangan wibawa. Kemarahannya pada Amalia seketika terlupakan, tergantikan oleh rasa malu karena acara puncaknya berantakan. Namun, tidak ada jawaban. Keheningan yang canggung menyusul setelah teriakan Rian, hanya dipecah oleh gumaman cemas para tamu. Kemudian, dari sistem pengeras suara yang tadinya senyap, terdengar sebuah suara. Bukan suara MC atau panitia, melainkan suara detak jantung yang berirama, lambat namun mantap, seolah dihitung satu persatu. Duk, duk, duk. Suara itu semakin lama semakin keras, memenuhi seluruh ruangan, menciptakan atmosfer yang mencekam, seolah sedang menghitung mundur menuju sebuah peristiwa besar. Tiba-tiba, layar proyektor raksasa di belakang panggung menyala, memancarkan cahaya putih yang menyilaukan ke arah para tamu, membuat mereka menyipitkan mata. Detak jantung itu berhenti, digantikan oleh keheningan total. Lalu, sebuah video mulai diputar. Video itu tidak memiliki suara, hanya gambar-gambar bisu yang berbicara 1000 bahasa. Adegan pertama adalah rekaman dari kamera CCTV tersembunyi di ruang makan rumah Rian. Tanggal dan waktu tertera jelas di sudut layar. Video itu memperlihatkan Amalia sedang menyajikan sarapan, sementara Ibu Ratna dengan kasar mendorong bahunya hingga ia hampir terjatuh. Adegan berganti, kini di ruang tamu. Sarah dengan sengaja menyandung kaki Amalia yang sedang membawa nampan berisi minuman, membuat semuanya tumpah. Sarah tertawa, sementara Amalia hanya bisa diam membersihkan lantai. Seluruh ballroom terdiam. Bisikan-bisik terhenti. Semua mata terpaku pada layar. Wajah Rian, Sarah, dan Ibu Ratna, yang samar-samar tersorot oleh cahaya proyektor, berubah pucat pasi. Mereka mengenali rekaman itu. Tapi bagaimana bisa? Siapa yang memasang kamera di rumah mereka? Video terus berlanjut, menampilkan kompilasi dari kekejaman-kekejaman kecil yang mereka lakukan setiap hari. Adegan Rian membentak Amalia hanya karena supnya kurang garam. Adegan Ibu Ratna melempar pakaian kotor ke wajah Amalia. Adegan Sarah merobek buku resep kesayangan Amalia. Setiap adegan adalah sebuah bukti tak terbantahkan dari penindasan yang mereka lakukan. Para tamu undangan menonton dengan napas tertahan. Wajah mereka menunjukkan berbagai ekspresi, kaget, tidak percaya, jijik, dan marah. Mereka yang tadi menertawakan Amalia kini merasa malu. Mereka yang merasa kasihan kini merasakan amarah yang membara terhadap Rian dan keluarganya. Pak Hartono menatap layar dengan kepalan tangan yang mengeras, hatinya sakit sekaligus lega karena kebenaran akhirnya terungkap. Puncak dari video itu adalah sebuah adegan yang direkam di ruang kerja Rian. Video itu memperlihatkan dengan sangat jelas Rian sedang memeluk dan mencium Sarah dengan penuh gairah. Mereka tidak sadar bahwa sebuah kamera kecil yang tersembunyi di antara buku-buku di rak telah merekam semua pengkhianatan mereka. Desahan kolektif terdengar di seluruh ruangan. Jadi, Sarah bukanlah calon istri atau keponakan jauh. Ia adalah seorang pelakor. Dan Rian, sang manajer terbaik tahun ini, adalah seorang suami yang bejat dan tukang selingkuh. Citra keluarga sempurna yang mereka bangun dengan susah payah hancur lebur dalam hitungan menit. Setelah adegan ciuman itu, video menjadi hitam. Layar proyektor padam. Ballroom kembali gelap gulita selama beberapa detik. Kemudian, sebuah lampu sorot tunggal menyala, bukan mengarah ke panggung, melainkan ke pintu masuk utama. Di sana, di bawah sorotan cahaya, berdiri sesosok wanita. Ia bukan lagi Amalia si tukang cuci piring dengan daster kusamnya. Sosok itu adalah Amalia Wijaya, yang telah bertransformasi sepenuhnya. Gaun malam berwarna merah marun yang memeluk tubuhnya dengan sempurna seolah memancarkan api. Rambutnya yang tadi dikuncir kuda seadanya kini tertata dalam sanggul modern yang elegan, memperlihatkan lehernya yang jenjang. Wajahnya dipoles dengan riasan yang flawless, menonjolkan tulang pipinya yang tinggi dan matanya yang tajam. Di lehernya, melingkar sebuah kalung berlian peninggalan ibunya, berkilauan tertimpa cahaya lampu sorot. Ia tidak sendirian. Di sisinya berdiri Pak Budi, asisten pribadi kepercayaan ayahnya, seorang pria parubaya yang berwibawa dengan setelan jas rapi. Di belakang mereka, 4 orang pria berbadan tegap dengan pakaian serba hitam berdiri tegap, aura mereka mengintimidasi. Seluruh ballroom terdiam, terhipnotis oleh pemandangan itu.
Mereka semua bertanya-tanya, siapa wanita ini? Apakah ia Amalia? Bagaimana mungkin perubahannya begitu drastis? Di atas panggung, Rian, Sarah, dan Ibu Ratna mematung. Mulut mereka ternganga, mata mereka membelalak ngeri. Mereka seolah melihat hantu yang bangkit dari kubur, hantu yang datang untuk menuntut balas. Diiringi oleh alunan musik klasik yang mulai mengalun lembut dari pengeras suara, Amalia mulai melangkah. Setiap langkahnya di atas karpet merah terasa mantap dan penuh perhitungan. Tumit sepatunya beradu dengan lantai marmer, menciptakan gema yang seolah menjadi penanda dimulainya sebuah era baru. Ia berjalan melewati meja-meja para tamu, tatapannya lurus ke depan, menuju panggung, tempat para penyiksanya berdiri gemetar. Ia tidak perlu berlari. Ia tidak perlu berteriak. Kehadirannya saja sudah cukup untuk mendominasi seluruh ruangan. Aura kekuasaan yang ia pancarkan begitu kuat, membuat semua orang, termasuk para direktur senior, merasa segan. Saat ia tiba di depan panggung, ia tidak langsung naik. Ia berhenti, menatap Rian, Sarah, dan Ibu Ratna satu persatu, seolah sedang menikmati ekspresi ketakutan di wajah mereka. Kemudian, ia mengulurkan tangannya ke arah MC yang masih membeku karena syok. Dengan tangan gemetar, MC itu menyerahkan mikrofonnya. Amalia mengambil mikrofon itu, memegangnya dengan erat. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mulai berbicara. Suaranya, yang diperkuat oleh sistem pengeras suara, terdengar jernih, tenang, namun mengandung guntur yang siap meledak. "Selamat malam, semuanya," sapanya. Suaranya yang lembut namun tegas itu memecah keheningan. "Saya harap Anda semua menikmati pertunjukan pembuka yang baru saja saya sajikan. Anggap saja itu sebagai sebuah studi kasus tentang kepemimpinan yang buruk dan krisis moral di perusahaan kita." Ia berhenti sejenak, membiarkan sindiran tajamnya meresap. "Mungkin banyak dari Anda yang bingung. Mungkin banyak dari Anda yang bertanya-tanya, siapa saya sebenarnya? Tadi, Anda semua mengenal saya sebagai Amalia, istri yang tidak berguna dari seorang manajer hebat. Seorang babu yang pantasnya berada di dapur, mencuci piring kotor Anda semua." Tatapannya kini terkunci pada Rian. "Suami saya, Rian Aditama, memperkenalkan saya sebagai aib yang harus disembunyikan. Ibu mertua saya, Ibu Ratna, memperkenalkan saya sebagai menantu bodoh yang hanya tahu urusan kasur dan dapur. Dan, Nona ini," ia melirik Sarah dengan tatapan jijik, "memperkenalkan saya sebagai pembantu yang bisa dihina sesuka hatinya. Malam ini, mereka semua benar. Saya memang telah memainkan semua peran itu. Tapi mereka melupakan satu peran terpenting yang saya miliki. Peran yang saya warisi, peran yang selama ini sengaja saya simpan rapat-rapat." Amalia mengangkat dagunya, tatapannya menyapu seluruh hadirin. "Maka, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya sekali lagi, dengan benar. Nama saya, Amalia Wijaya. Saya adalah putri tunggal dari almarhum Bapak Adrian Wijaya, pendiri dan pemegang saham mayoritas dari perusahaan yang pestanya sedang kita hadiri malam ini, Wijaya Group." Pernyataan itu bagaikan bom atom yang meledak di tengah ballroom. Gumaman kaget dan seruan tak percaya langsung membahana. Para anggota Dewan Direksi serentak berdiri, wajah mereka pucat karena terkejut. Mereka tahu Amalia adalah istri Rian, tapi mereka tidak pernah tahu nama belakangnya adalah Wijaya. Amalia selalu menggunakan nama suaminya sejak menikah. Di atas panggung, reaksi ketiganya jauh lebih dramatis. Kaki Ibu Ratna lemas, ia jatuh terduduk di lantai panggung, matanya menatap kosong. Sarah terhuyung mundur, wajahnya yang tadi angkuh kini dipenuhi kengerian. Sedangkan Rian, ia seolah tersambar petir. Wajahnya membiru, napasnya tersengal-sengal. Selama ini ia tidur dengan seekor naga, tanpa pernah menyadarinya. Ia telah menghina dan menginjak-injak ratu dari kerajaan tempat ia mencari makan. Kebodohan dan kesombongannya kini terasa seperti asam yang membakar isi perutnya. "Tidak mungkin," desis Rian, suaranya nyaris tak terdengar. "Oh, ini sangat mungkin, Rian," sahut Amalia, senyum dingin terukir di bibirnya. Ia kemudian berjalan menaiki tangga panggung dengan keanggunan seorang ratu. Kehadirannya membuat Rian dan Sarah refleks melangkah mundur. Amalia berdiri di tengah panggung,
di bawah sorotan lampu, merebut kembali tempat yang seharusnya menjadi miliknya. Sebagai pemilik perusahaan ini, saya punya beberapa pengumuman penting malam ini. Pertama, ia menatap lurus ke mata Rian yang dipenuhi ketakutan. Rian Aditama. Atas tindakan amoral, penyalahgunaan wewenang, penggelapan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi dan simpanannya, serta tindakan pencemaran nama baik terhadap saya yang secara teknis adalah atasan Anda, maka mulai detik ini, saya pecat. Kata, pecat, itu diucapkannya dengan penekanan yang begitu kuat, seolah menjadi palu hakim yang menjatuhkan vonis tanpa ampun. Rian terhuyung, seolah baru saja menerima sebuah pukulan telak di wajahnya. Kedua, Amalia beralih pada Sarah. Nona, siapapun Anda telah secara ilegal menikmati fasilitas perusahaan dan ikut serta dalam konspirasi untuk menipu perusahaan. Tim legal saya akan segera menghubungi Anda. Dan untuk gaun yang Anda banggakan itu, anggap saja itu sebagai seragam terakhir Anda sebagai parasit di perusahaan saya. Dan ketiga, tatapannya kini beralih pada Ibu Ratna yang masih terduduk lemas di lantai. Untuk Anda, Ibu, saya tidak punya kuasa untuk memecat Anda dari status sebagai seorang ibu. Tapi saya punya kuasa untuk mengusir Anda dari properti saya. Mulai malam ini, jangan pernah lagi menampakkan wajah Anda di depan saya. Setelah menjatuhkan vonisnya, Amalia berbalik menghadap para tamu. Saya mohon maaf atas drama yang tidak mengenakan ini. Saya berjanji, mulai besok, Wijaya Group akan memasuki fajar yang baru. Fajar yang bersih dari korupsi, nepotisme, dan kebusukan moral. Rapat Dewan Direksi Darurat akan diadakan besok pagi. Dan pesta malam ini, saya nyatakan, selesai. Ia memberi isyarat pada tim keamanannya. Pak Budi, tolong antar sampah-sampah ini keluar. Pastikan mereka tidak menyentuh apapun lagi. Tim keamanan berbadan tegap itu segera naik ke panggung dan menyeret Rian, Sarah, dan Ibu Ratna yang sudah tidak punya kekuatan untuk melawan. Guntur telah berhenti. Pesta dansa telah usai. Dan Sang Ratu telah resmi merebut kembali tahtanya. Saat tim keamanan yang bergerak efisien mulai menyeret tiga sosok yang telah kehilangan semua martabatnya itu dari atas panggung, ballroom yang tadinya hening seketika pecah dalam kekacauan. Para tamu undangan, yang baru saja siuman dari keterkejutan mereka, mulai bereaksi. Sebagian besar dari mereka bertepuk tangan, bukan tepuk tangan meriah seperti di sebuah pertunjukan, melainkan tepuk tangan lega dan penuh dukungan untuk Amalia. Mereka yang mengenal reputasi almarhum Adrian Wijaya melihat kembali sosok pemimpin yang tegas dan berintegritas itu dalam diri putrinya. Rian Aditama, yang beberapa menit lalu masih menjadi manajer terbaik, kini menjadi pesakitan. Ia meronta-ronta dalam cengkeraman petugas keamanan. Amalia, lepaskan aku. Kamu tidak bisa melakukan ini. Aku suamimu. Amalia, teriaknya histeris, suaranya serak karena putus asa. Namun, teriakannya tenggelam dalam riuh rendah suara para tamu dan dentuman musik klasik yang kembali diputar oleh operator suara, seolah menjadi lagu pengiring kejatuhannya. Sarah, dengan gaun emasnya yang kini terlihat norak dan salah tempat, menangis tanpa suara. Riasan mahalnya luntur oleh air mata, menciptakan jalur-jalur hitam di pipinya. Ia mencoba melepaskan diri, namun cengkeraman petugas di lengannya terlalu kuat. Ia menatap berkeliling, mencari pertolongan, namun yang ia dapatkan hanyalah tatapan menghina dan jijik dari para wanita yang tadi sempat iri pada kecantikannya. Ibu Ratna adalah yang paling menyedihkan. Wanita tua yang tadinya begitu angkuh itu kini diseret dengan tubuh lunglai. Wajahnya yang keriput basah oleh air mata penyesalan. Ia terus meracau, "Maafkan ibu, Amalia, maafkan ibu, Endu, ibu Sal." Namun, racaunya tak lebih dari sekadar bisikan angin di tengah badai yang telah ia ciptakan sendiri. Perjalanan mereka dari panggung menuju pintu keluar adalah sebuah walk of shame yang disaksikan oleh ratusan pasang mata. Mereka yang tadi pagi menjilat Rian, kini membuang muka. Para wanita yang tadi bergosip dengan Ibu Ratna, kini menatapnya seolah ia adalah penderita penyakit kusta. Kekuasaan dan status sosial yang mereka banggakan ternyata begitu rapuh, hancur berkeping-keping hanya dalam satu malam. Dan Amalia telah memastikan bahwa penghinaan mereka tidak berhenti di dalam ballroom. Begitu pintu utama terbuka,
puluhan kilatan cahaya blitz langsung menyambut mereka. Ternyata, Pak Budi, atas instruksi Amalia, telah menghubungi beberapa media paling berpengaruh di ibu kota, memberi mereka tip eksklusif tentang sebuah drama besar yang akan terjadi di Pesta Wijaya Group. Para wartawan dan juru kamera yang telah menunggu sejak tadi langsung menyerbu, mengabadikan setiap detik dari momen kejatuhan keluarga Aditama. Pak Rian, benarkah Anda menggelapkan dana perusahaan? Nona, apakah Anda selingkuhan Pak Rian? Ibu, apa tanggapan Anda tentang video perlakuan buruk terhadap menantu Anda? Rentetan pertanyaan itu menghujani mereka seperti peluru. Mereka mencoba menutupi wajah, namun para wartawan terlalu agresif. Momen itu, wajah mereka yang penuh aib, akan selamanya terpatri dalam ingatan publik, menjadi headline berita keesokan harinya. Di dalam ballroom, Amalia berdiri tegak di atas panggung, mengamati semuanya dengan tatapan dingin. Tak ada kepuasan yang berlebihan di wajahnya, hanya sebuah kelegaan yang dalam. Beban yang selama bertahun-tahun menghimpit dadanya akhirnya terangkat. Setelah ketiga sosok itu hilang dari pandangan, ia kembali memegang mikrofon. "Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian," ujarnya, suaranya kembali tenang dan berwibawa. "Sekali lagi, saya mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Saya tahu, ini bukanlah hiburan yang Anda harapkan di sebuah pesta perusahaan." Ia berhenti sejenak, lalu tersenyum tipis. "Namun, terkadang, kita harus membersihkan rumah kita dari hama dan penyakit agar bisa tumbuh menjadi lebih sehat dan kuat. Malam ini, kita telah melakukan pembersihan besar-besaran." Kata-katanya disambut dengan anggukan dan senyum dari para tamu. Mereka mengerti. Mereka mendukungnya. "Saya jamin, insiden ini tidak akan mempengaruhi stabilitas dan operasional Wijaya Group. Sebaliknya, ini adalah titik balik bagi kita semua. Mulai besok, kita akan bekerja dengan semangat baru, dengan integritas yang tidak bisa ditawar. Terima kasih atas kehadiran Anda semua malam ini. Silakan menikmati sisa hidangan sebelum Anda pulang. Selamat malam." Setelah menutup pidatonya, para anggota Dewan Direksi, dipimpin oleh Pak Hartono, segera menghampirinya di atas panggung. Wajah mereka masih menunjukkan keterkejutan, namun kini bercampur dengan rasa hormat dan kekaguman. "Bu Amalia," sapa Pak Hartono, nadanya penuh dengan hormat yang tulus. Ia tidak lagi memanggilnya "enduk" di depan umum. "Kami, seluruh jajaran direksi, menyatakan dukungan penuh kami kepada Ibu. Kami mohon maaf atas kelalaian kami. Seharusnya kami bisa mendeteksi penyelewengan yang dilakukan Rian lebih awal." Amalia menggelengkan kepalanya. "Ini bukan salah kalian, Om Hartono, bapak-bapak sekalian. Rian sangat lihai dalam memanipulasi laporan. Dan sebagian besar dana yang ia gelapkan berasal dari rekening pribadi saya yang ia kuasai melalui surat kuasa. Ia mencuri dari istrinya sendiri. Itu adalah masalah domestik yang sayangnya berdampak pada perusahaan." "Apa langkah pertama yang akan Ibu ambil besok?" tanya salah seorang direktur. "Seperti yang saya katakan, rapat darurat jam 8 pagi. Saya ingin semua kepala departemen hadir. Agenda pertama adalah pembentukan tim audit independen. Agenda kedua, restrukturisasi departemen pemasaran. Saya ingin orang-orang yang bersih dan kompeten yang mengisi posisi di sana. Dan agenda ketiga," Amalia menatap mereka satu persatu dengan tajam, "adalah peninjauan ulang semua kontrak dan proyek yang ditandatangani oleh Rian selama 2 tahun terakhir. Saya khawatir ada banyak bom waktu yang ia tanam." Para direktur mengangguk paham. Mereka sadar, fajar yang baru akan diiringi dengan kerja keras yang luar biasa. Namun, mereka merasa lebih optimis. Di bawah kepemimpinan Amalia, mereka yakin Wijaya Group berada di tangan yang tepat. Amalia tidak kembali ke rumah neraka itu malam ini. Pak Budi mengantarkannya ke sebuah penthouse mewah di puncak sebuah gedung apartemen di pusat kota. Ini adalah salah satu aset rahasia milik Amalia yang tidak diketahui oleh siapapun, termasuk Rian. Tempat ini telah ia siapkan selama beberapa minggu terakhir, sebagai markas dan tempat perlindungannya setelah perang dimulai. Dari jendela apartemennya yang menjulang tinggi, ia bisa melihat gemerlap lampu kota Jakarta. Pemandangan yang indah,
Namun Amalia tahu, di luar sana, badai yang ia ciptakan baru saja dimulai. Ponselnya terus bergetar, dibanjiri oleh pesan dan panggilan masuk dari teman, kerabat, dan kolega yang baru saja menyadari siapa dirinya. Ia mematikan ponselnya. Ia butuh waktu untuk sendiri, untuk bernapas. Ia berjalan ke kamar mandi, menyalakan shower, dan berdiri di bawah kucuran air hangat. Ia menangis. Bukan tangisan kesedihan atau penyesalan, melainkan tangisan kelegaan. Ia menangisi Amalia yang lama, wanita lemah dan naif yang telah ia kubur dalam-dalam malam ini. Ia melepaskan semua sisa-sisa rasa sakit, membiarkannya larut bersama air dan mengalir ke lubang pembuangan. Setelah beberapa saat, ia keluar dari kamar mandi, mengenakan jubah mandi yang lembut. Ia berjalan ke arah bar mini di sudut ruangan, menuangkan segelas anggur merah untuk dirinya sendiri. Ia berdiri di depan jendela besar, menatap kota, menyesap anggurnya perlahan. Gema kejatuhan Rian, Sarah, dan Ibu Ratna masih terngiang di telinganya. Ia tahu, penderitaan mereka baru saja dimulai. Kehilangan pekerjaan dan status sosial hanyalah permulaan. Penghakiman publik dan media akan menjadi siksaan berikutnya. Dan Amalia belum selesai dengan mereka. Pemecatan dan pengusiran hanyalah babak pertama dari pembalasannya. Fajar yang baru telah tiba untuk Amalia. Fajar yang penuh dengan tantangan, tanggung jawab, dan kekuasaan. Ia siap menghadapinya. Namun, fajar itu juga membawa kegelapan abadi bagi mereka yang telah mencoba meredupkan cahayanya. Dan Amalia akan memastikan mereka tidak akan pernah melihat matahari terbit lagi. Keesokan paginya, seluruh negeri gempar. Berita tentang Pesta Wijaya Group mendominasi setiap portal berita, surat kabar, dan program televisi. Foto Rian yang histeris, Sarah yang menangis, dan Ibu Ratna yang lunglai terpampang di halaman depan. Video amatir yang direkam oleh para tamu undangan menjadi viral di media sosial, ditonton dan dibagikan oleh jutaan orang. Publik dengan cepat menjatuhkan vonis mereka. Rian dicap sebagai suami iblis, Sarah sebagai pelakor nasional, dan Ibu Ratna sebagai mertua dari neraka. Amalia, di sisi lain, dielu-elukan sebagai pahlawan, seorang Cinderella modern yang bangkit untuk merebut kembali kerajaannya. Bagi Amalia, simpati publik adalah bonus yang tidak terduga, namun bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah memastikan kehancuran total bagi ketiga orang yang telah merusak hidupnya. Dan ia adalah seorang arsitek yang sangat teliti dalam merancang kehancuran itu. Pukul 8 pagi, Amalia sudah duduk di kursi CEO di ruang rapat utama Wijaya Group. Kehadirannya yang tenang dan berwibawa langsung membungkam semua keraguan. Ia memimpin rapat dengan ketegasan dan visi yang jelas, membuat para direktur senior yang awalnya skeptis menjadi kagum. Ia tidak hanya mengandalkan nama besar ayahnya, ia membuktikan bahwa ia mewarisi kecerdasan dan ketajaman bisnisnya. Langkah pertamanya adalah membersihkan internal perusahaan. Tim audit independen yang ia bentuk langsung bergerak cepat. Dalam waktu kurang dari seminggu, mereka berhasil membongkar semua penyelewengan yang dilakukan Rian. Skalanya jauh lebih besar dari yang diperkirakan. Rian tidak hanya menggunakan dana perusahaan untuk gaya hidup mewah, tapi juga melakukan praktik markup pada banyak proyek, menerima suap dari vendor, dan bahkan membuat proyek-proyek fiktif. Kerugian perusahaan ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah. Dengan bukti-bukti yang tak terbantahkan ini, Amalia tidak hanya menggugat Rian secara perdata untuk mengembalikan semua kerugian perusahaan, tapi juga melaporkannya ke pihak kepolisian atas tuduhan penggelapan, penipuan, dan pencucian uang. Rian Aditama, yang kini tinggal menumpang di rumah kerabat jauhnya yang kumuh setelah diusir, dijemput oleh polisi di depan mata para tetangganya yang mencibir. Proses hukumnya akan panjang dan melelahkan, sebuah siksaan mental yang dirancang Amalia untuk membuatnya terus-menerus hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian. Namun, Amalia tahu penjara saja tidak cukup. Ia ingin menghancurkan Rian secara sosial dan profesional, memastikan ia tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Amalia mulai merajut jaringnya. Ia menggunakan pengaruh Wijaya Group yang sangat besar. Ia secara pribadi menelepon para CEO dari perusahaan-perusahaan besar lainnya, yang sebagian besar adalah kolega almarhum ayahnya. "Selamat pagi, Om Surya," sapanya pada pemilik sebuah grup konglomerasi raksasa. "Saya hanya ingin memberitahu,
Jika ada seorang bernama Rian Aditama yang melamar pekerjaan di tempat Om, mohon dipertimbangkan kembali. Reputasinya bisa menjadi racun bagi perusahaan manapun. Ia melakukan ini ke puluhan perusahaan lain. Ia memasukkan nama Rian ke dalam daftar hitam tidak resmi di kalangan para pengusaha papan atas. Ia memastikan setiap pintu tertutup rapat untuk Rian. Bahkan jika Rian berhasil lolos dari hukuman penjara, ia akan mendapati dirinya menjadi seorang paria di dunia yang dulu ia kuasai. Ia akan selamanya dicap sebagai seorang penipu dan pengkhianat. Untuk Ibu Ratna, Amalia merancang hukuman yang berbeda, yang lebih menyiksa secara psikologis. Ia tahu bahwa kebanggaan terbesar Ibu Ratna adalah status sosialnya. Maka, Amalia menghancurkan status sosial itu hingga tak bersisa. Ia menyewa seorang detektif swasta untuk menggali semua kebusukan Ibu Ratna di masa lalu, termasuk hutang-hutangnya di beberapa arisan sosialita dan kebiasaannya menjelek-jelekkan teman-temannya sendiri di belakang. Informasi ini kemudian dibocorkan secara halus ke telinga para ratu gosip di kalangan sosialita Jakarta. Dalam sekejap, Ibu Ratna menjadi buah bibir. Teman-teman yang dulu memujanya kini menjauhinya. Ia tidak pernah lagi diundang ke acara-acara arisan atau pengajian mewah. Saat ia mencoba menghubungi mereka, teleponnya tidak diangkat atau langsung ditolak. Ia dikucilkan, diisolasi dari dunia gemerlap yang menjadi satu-satunya sumber kebahagiaannya. Hukuman ini, bagi seorang wanita seperti Ibu Ratna, lebih menyakitkan daripada kemiskinan itu sendiri. Ia terkurung dalam kesunyian, hanya ditemani oleh penyesalan dan penyakit tuanya yang semakin parah. Sementara itu, Amalia juga mulai membangun kembali kehidupannya sendiri. Di tengah kesibukannya membenahi perusahaan, takdir mempertemukannya kembali dengan Ardiansyah, atau Ardi, seorang teman lamanya dari masa kuliah yang kini telah menjadi seorang arsitek ternama. Mereka bertemu secara tidak sengaja di sebuah pameran seni. Ardi, yang telah mengikuti berita tentang Amalia, menyapanya dengan hangat. "Aku turut prihatin dengan apa yang kamu alami, Lia. Tapi aku juga sangat kagum dengan kekuatanmu. Kamu terlihat luar biasa." Tidak seperti pria lain yang mendekatinya karena status dan kekayaannya, Ardi melihat Amalia apa adanya. Ia mengenal Amalia yang dulu, yang cerdas, ceria, dan penuh semangat, sebelum Rian meredupkan cahayanya. Mereka mulai sering bertemu, awalnya hanya sebagai teman lama yang bernostalgia, minum kopi dan membicarakan masa lalu. Namun perlahan, benih-benih cinta mulai tumbuh. Ardi adalah antitesis dari Rian. Ia lembut, sabar, dan seorang pendengar yang baik. Ia tidak terintimidasi oleh kesuksesan Amalia, sebaliknya, ia mendukungnya dengan tulus. Ia sering menemani Amalia bekerja hingga larut malam di kantor, membawakannya makan malam, atau sekadar memberinya pijatan di bahu saat Amalia terlihat lelah. "Kamu tidak harus menanggung semuanya sendirian, Lia," kata Ardi suatu malam saat mereka sedang duduk di balkon penthouse Amalia. "Izinkan aku untuk berada di sisimu, menjadi sandaranmu." Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Amalia merasa aman untuk menjadi rapuh. Ia menceritakan semua rasa sakit dan trauma yang ia alami kepada Ardi. Dan Ardi mendengarkan, tanpa menghakimi, tangannya terus menggenggam tangan Amalia, memberikan kekuatan. Malam itu, di bawah taburan bintang, Amalia menyadari bahwa hatinya yang beku mulai mencair. Ia siap untuk membuka lembaran baru. Di sisi lain, jaring kehancuran yang dirajut Amalia juga berhasil menjerat Sarah. Setelah melarikan diri dari Jakarta, Sarah mencoba memulai hidup baru di kota lain. Ia menggunakan sisa-sisa uang yang ia curi dari Rian untuk menyewa apartemen dan mencoba mencari mangsa baru. Namun, wajahnya sudah terlalu terkenal. Berkat viralnya video pesta, ia dicap sebagai pelakor kemanapun ia pergi. Para wanita menatapnya dengan sinis, dan para pria kaya yang ia coba dekati, menjauhinya karena takut reputasi mereka tercemar. Kehabisan uang, ia terpaksa mengambil pekerjaan-pekerjaan serabutan. Dari seorang wanita simpanan yang hidup mewah, ia jatuh menjadi seorang sales promotion girl di sebuah supermarket, harus berdiri berjam-jam dengan senyum palsu di wajahnya. Karma telah membalikkan dunianya. Amalia, sang arsitek, mengamati semua ini dari kejauhan. Ia mendapatkan laporan rutin dari detektif yang ia sewa.
Setiap detail penderitaan mereka adalah sebuah simfoni kecil yang memuaskan hatinya yang pernah terluka. Namun, seiring berjalannya waktu, seiring dengan mekarnya hubungannya dengan Ardi, rasa puas itu perlahan memudar, berganti dengan rasa ketidakpedulian. Ia mulai sadar bahwa kebahagiaan terbaik bukanlah melihat musuhnya menderita, melainkan dengan membangun kehidupannya sendiri menjadi begitu indah sehingga masa lalu yang kelam itu tak lagi berarti apa-apa. Jaring kehancuran yang ia rajut kini telah selesai. Saatnya untuk mulai merajut jaring kebahagiaannya sendiri. 3 tahun berlalu. Waktu menjadi hakim yang adil, memisahkan dua dunia yang terbelah oleh jurang takdir yang dalam. Di satu sisi, dunia Amalia Wijaya yang bermandikan cahaya kesuksesan dan kebahagiaan. Di sisi lain, dunia Rian dan Ibu Ratna yang terperosok dalam kegelapan penderitaan dan penyesalan abadi. Dunia Rian adalah dunia yang berbau keringat, debu, dan keputusasaan. Setelah proses pengadilan yang panjang dan memalukan, ia divonis bersalah atas sebagian tuduhan dan harus mendekam di penjara selama 2 tahun. Pengurangan hukuman ia dapatkan karena Amalia, dalam sebuah langkah yang mengejutkan, memutuskan untuk tidak memberatkan tuntutannya. Bukan karena kasihan, tapi karena Amalia merasa Rian yang mendekam di penjara tidak akan merasakan penderitaan yang sesungguhnya. Hukuman terbaik baginya adalah kebebasan di dunia yang menolaknya. Dan benar saja, setelah keluar dari penjara, Rian mendapati dunia telah berubah. Cap sebagai mantan narapidana dan penipu membuatnya semakin sulit mendapatkan pekerjaan. Tak ada perusahaan yang mau menerimanya. Ia terpaksa bekerja serabutan, menjadi kuli angkut di pasar, tukang ojek, atau pekerjaan kasar apapun yang bisa memberinya beberapa lembar uang untuk menyambung hidup. Fisiknya berubah drastis. Tubuhnya yang dulu atletis kini kurus dan bungkuk. Wajahnya yang dulu tampan kini kusam dan dihiasi kerutan-kerutan penderitaan. Ia tinggal bersama ibunya di sebuah rumah petak sempit di bantaran kali yang kumuh. Setiap hari, mereka harus berjuang melawan bau busuk dari sungai dan suara bising dari lingkungan sekitar. Ibu Ratna kini hanya bisa terbaring lemah di atas kasur tipis. Penyakit komplikasi telah menggerogoti tubuhnya. Tanpa uang untuk pengobatan yang layak, kondisinya semakin hari semakin memburuk. Ia menghabiskan hari-harinya dengan meratapi nasib dan mengenang masa lalunya yang gemilang. Satu-satunya yang bisa ia lakukan hanyalah menyusahkan Rian, yang harus merawatnya di sela-sela pekerjaannya. Cinta butanya pada putranya kini berubah menjadi beban yang harus mereka pikul bersama. Rian, andai saja waktu bisa diputar kembali, lirih Ibu Ratna suatu sore, suaranya parau. Ibu tidak akan pernah menyuruhmu menyakiti Amalia. Dia wanita yang baik. Kita yang jahat, Rian. Kita pantas menerima ini semua. Rian hanya bisa diam, tangannya yang kapalan sibuk menyuapi ibunya dengan bubur encer. Di dalam hatinya, ia mengiyakan setiap kata ibunya. Penyesalan adalah teman setianya kini, hantu yang terus membisikinya setiap malam, menunjukkan kembali wajah Amalia yang tulus, senyumnya yang hangat, dan semua kebaikan yang telah ia balas dengan racun. Kontras dengan kegelapan itu, dunia Amalia adalah sebuah lukisan yang penuh warna. Ia telah resmi menikah dengan Ardi dalam sebuah upacara yang indah dan hikmat. Kebahagiaan mereka disempurnakan dengan lahirnya seorang putra, Adrian, nama yang ia berikan untuk menghormati almarhum ayahnya. Di dunia bisnis, Amalia adalah seorang ratu. Ia tidak hanya berhasil memulihkan Wijaya Group, tapi juga membawanya ke tingkat yang lebih tinggi. Ia melakukan ekspansi ke pasar global, berinvestasi di perusahaan-perusahaan startup yang inovatif, dan menjadi pelopor dalam program-program tanggung jawab sosial perusahaan. Ia dikenal sebagai pemimpin yang visioner, tegas, namun juga memiliki hati. Kesejahteraan karyawannya adalah prioritas utamanya. Ia membangun fasilitas penitipan anak di kantor, memberikan beasiswa untuk anak-anak karyawan, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif dan suportif. Amalia yang sekarang adalah wanita yang utuh. Ia adalah seorang CEO yang disegani, seorang istri yang dicintai, dan seorang ibu yang penyayang. Ia berhasil menyeimbangkan semua perannya dengan sempurna. Ia tidak lagi membiarkan pekerjaannya menelannya hidup-hidup. Sore hari, ia akan pulang tepat waktu untuk bermain dengan putranya. Akhir pekan adalah waktu sakral untuk keluarga,
dihabiskan dengan berlibur ke pantai atau sekadar bersantai di rumah mereka yang asri dan penuh tawa. Suatu hari yang terik, takdir mempertemukan kembali dua dunia yang terbelah itu, meskipun hanya sekilas. Amalia, dalam perjalanannya untuk meninjau salah satu proyek pembangunan rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang didanai oleh yayasannya, terjebak macet. Proyek itu kebetulan berada tidak jauh dari lokasi proyek konstruksi tempat Rian bekerja sebagai kuli bangunan. Dari dalam mobilnya yang sejuk dan nyaman, Amalia tanpa sengaja melihat keluar jendela. Matanya menangkap sosok seorang pria kurus yang sedang mengangkut sak-sak semen dengan susah payah. Pria itu berhenti sejenak untuk menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangannya yang kotor. Saat itulah Amalia mengenalinya. Itu adalah Rian. Hati Amalia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada amarah, tidak ada benci, tidak ada kasihan, tidak ada kepuasan. Yang ada hanyalah sebuah kehampaan, seolah melihat orang asing yang tidak pernah menjadi bagian dari hidupnya. Pria itu, dengan semua penderitaannya, adalah produk dari pilihannya sendiri. Amalia tidak lagi merasa bertanggung jawab atas nasibnya. Rian, seolah merasakan ada yang memperhatikannya, menoleh ke arah jalan raya. Matanya yang lelah bertemu pandang dengan mobil mewah Amalia. Meskipun kaca mobilnya gelap, entah kenapa Rian yakin Amalia ada di dalamnya. Ia terpaku. Seluruh kekuatannya seakan hilang. Ia ingin berlari, ia ingin bersembunyi, ia ingin menghilang dari muka bumi. Rasa malu yang luar biasa membakarnya dari dalam. Klakson mobil dari belakang menyadarkan sopir Amalia. Kemacetan mulai terurai. Mobil itu pun perlahan melaju, meninggalkan Rian yang masih berdiri mematung di bawah terik matahari dengan sak semen di pundaknya. Pertemuan tanpa kata itu adalah penegasan terakhir dari jurang yang memisahkan mereka. Amalia sedang menuju masa depan yang cerah, sementara Rian terjebak dalam puing-puing masa lalunya. Malam itu, setelah menidurkan putranya, Amalia menceritakan kejadian itu pada Ardi. "Apa yang kamu rasakan saat melihatnya?" tanya Ardi sambil memeluknya. Amalia berpikir sejenak. "Aku merasa bebas," jawabnya jujur. "Aku sadar bahwa aku sudah benar-benar melepaskannya. Dia bukan lagi bagian dari ceritaku. Dia hanyalah sebuah bab yang sudah selesai kubaca dan kututup rapat-rapat." Ardi tersenyum dan mencium keningnya. "Aku bangga padamu." Amalia tahu, pembalasan terbaik yang pernah ia lakukan bukanlah dengan membuat Rian menderita. Pembalasan terbaik adalah dengan menjadi bahagia. Sangat bahagia. Kebahagiaannya adalah bukti nyata bahwa Rian telah gagal menghancurkannya. Ia telah bangkit dari abu, dan kini ia terbang lebih tinggi dari yang pernah ia bayangkan. Dua dunia itu akan terus berputar di porosnya masing-masing, yang satu menuju cahaya, yang lain menuju kegelapan, sebuah realitas baru yang pahit namun adil. 5 tahun kemudian, nama Amalia Wijaya telah menjadi sinonim dari inspirasi. Kisahnya bukan lagi sekadar berita viral sesaat, melainkan telah menjelma menjadi sebuah legenda modern di dunia bisnis dan pemberdayaan perempuan. Ia adalah bukti hidup bahwa dari palung penderitaan yang paling dalam sekalipun, seseorang bisa bangkit dan membangun sebuah mahakarya kehidupan. Wijaya Group, di bawah kepemimpinannya, telah bertransformasi menjadi sebuah entitas bisnis global yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada dampak sosial dan lingkungan. Amalia mempelopori gerakan bisnis berbasis empati, sebuah filosofi yang menempatkan kesejahteraan manusia dan kelestarian planet sebagai inti dari setiap keputusan bisnis. Ia membangun sekolah-sekolah gratis di daerah terpencil, mendanai penelitian untuk energi terbarukan, dan secara aktif mengkampanyekan kesetaraan gender di tempat kerja. Ia bukan lagi hanya seorang CEO. Ia adalah seorang visioner, seorang negarawan di bidang korporasi. Kehidupan pribadinya adalah sebuah taman yang berbunga. Keluarganya bersama Ardi kini diramaikan oleh kehadiran seorang putri cantik, melengkapi kebahagiaan mereka setelah kelahiran Adrian. Mereka adalah sebuah tim yang solid, saling mendukung dan mengasihi. Amalia memastikan anak-anaknya tumbuh dengan nilai-nilai kerendahan hati, empati, dan rasa syukur, hal-hal yang jauh lebih berharga daripada warisan materi yang akan ia tinggalkan. Malam itu adalah malam puncak dari sebuah perjalanan panjang.
Amalia diundang sebagai pembicara utama dalam sebuah forum internasional di Jenewa, Swiss. Forum yang dihadiri oleh para pemimpin dunia, peraih Nobel, dan aktivis kemanusiaan dari seluruh penjuru bumi. Ia tidak diundang sebagai CEO Wijaya Group, melainkan sebagai pendiri Yayasan Phoenix, sebuah organisasi nirlaba global yang ia dirikan, yang telah berhasil membantu ribuan wanita korban KDRT di berbagai negara untuk bangkit dan mandiri secara ekonomi. Berdiri di podium yang megah, di hadapan audiens yang paling berpengaruh di dunia, Amalia tidak merasa gugup. Ia merasa berada di tempat yang seharusnya. Ia mengenakan batik tulis yang dirancang khusus, memancarkan keanggunan dan kebanggaan akan tanah airnya. Ia memulai pidatonya bukan dengan data atau statistik, melainkan dengan sebuah cerita. Cerita tentang seorang wanita yang pernah kehilangan segalanya. Bertahun-tahun yang lalu, suaranya menggema di aula yang hening. Ada seorang wanita yang hidup dalam sangkar emas. Ia memiliki segalanya secara materi, namun jiwanya kosong. Setiap hari, ia dipaksa untuk percaya bahwa ia tidak berharga, bahwa ia lemah, bahwa tempatnya hanyalah untuk melayani. Kata-kata, seperti tetesan air yang terus-menerus jatuh di atas batu, perlahan-lahan mengikis harga dirinya hingga tak bersisa. Ia berhenti sejenak, matanya menatap lurus ke depan, seolah sedang melihat kembali masa lalunya. Wanita itu adalah saya. Pengakuan yang jujur dan rentan itu membuat seluruh hadirin terdiam, menyimak dengan penuh perhatian. Saya berada di titik di mana saya percaya pada semua kebohongan itu. Saya percaya bahwa saya adalah seorang babu, seorang yang gagal, seorang yang tidak pantas untuk dicintai. Pengkhianatan dan penghinaan menjadi makanan saya sehari-hari. Saya lupa bagaimana rasanya tertawa. Saya lupa bagaimana rasanya bermimpi. Namun, lanjutnya, suaranya kini bergetar karena emosi yang kuat. Di dasar jurang keputusasaan itu, saya menemukan sesuatu. Saya menemukan sebuah percikan api kecil di dalam diri saya. Sebuah suara lirih yang menolak untuk mati. Suara itu berbisik, "Kamu lebih dari ini." Dan saya memutuskan untuk mendengarkan suara itu. Saya bangkit. Bukan dengan kebencian sebagai senjata saya, meskipun pada awalnya memang begitu. Tapi saya segera sadar, membalas dendam hanya akan membuat saya terikat pada masa lalu, terikat pada orang-orang yang telah menyakiti saya. Pembalasan yang sesungguhnya, kebebasan yang sejati, adalah dengan melepaskan. Melepaskan mereka, dan yang lebih penting, melepaskan citra diri yang telah mereka tanamkan di kepala saya. Saya memutuskan untuk menulis ulang cerita saya sendiri. Saya berhenti menjadi korban, dan mulai menjadi pahlawan dalam kisah hidup saya. Saya membangun kembali puing-puing kepercayaan diri saya, satu persatu. Saya mengubah luka saya menjadi pelajaran, mengubah air mata saya menjadi kekuatan. Yayasan Phoenix lahir dari pengalaman itu. Amalia mengalihkan pembicaraannya pada misinya. Nama, Phoenix, saya pilih karena melambangkan kelahiran kembali. Kami tidak hanya memberikan perlindungan atau bantuan finansial bagi para korban. Misi kami lebih besar dari itu. Kami membantu mereka untuk menemukan kembali percikan api di dalam diri mereka. Kami membantu mereka untuk menulis ulang cerita mereka, dari korban menjadi penyintas, dan dari penyintas menjadi seorang pejuang. Setiap wanita yang kami bantu adalah seekor Phoenix. Dan ketika ribuan Phoenix terbang bersama, kami tidak hanya menciptakan keindahan, kami menciptakan sebuah kekuatan dahsyat yang bisa mengubah dunia. Sebuah dunia di mana tidak ada lagi wanita yang harus merasa tidak berharga. Ia mengakhiri pidatonya dengan sebuah pesan yang kuat. Cahaya terindah seringkali lahir dari kegelapan yang paling pekat. Jangan pernah takut pada kegelapan dalam hidup Anda. Hadapilah, rangkullah, dan temukan cahaya di dalamnya. Karena di dalam diri kita semua, ada seekor Phoenix yang sedang menunggu untuk terlahir kembali. Standing ovation yang menggema di seluruh aula terasa lebih dari sekadar apresiasi. Itu adalah sebuah pengakuan, sebuah resonansi kolektif terhadap pesan universal tentang harapan dan ketahanan manusia. Setelah acara selesai, saat Amalia sedang berjalan bersama Ardi di tepi danau Jenewa yang tenang, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Pak Budi. Pesan yang singkat namun syarat makna. Ibu Ratna telah meninggal dunia pagi ini.
Rian memohon untuk bisa bertemu ibu, hanya untuk meminta maaf secara langsung. Amalia membaca pesan itu, lalu menatap pantulan cahaya senja di permukaan danau. Ia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada duka, tidak ada amarah. Semuanya terasa begitu jauh. Ia teringat pada Ibu Ratna, bukan sebagai monster yang menyiksanya, tapi sebagai seorang wanita tua yang malang, yang terjebak dalam kesombongan dan ketidakbahagiaannya sendiri. Ia mengetik balasan untuk Pak Budi. Tolong sampaikan belasungkawa saya. Berikan santunan yang layak untuk pemakamannya. Tapi katakan pada Rian, permintaan maafnya tidak saya butuhkan, tapi semoga itu bisa memberinya kedamaian. Pertemuan tidak perlu. Bab itu sudah benar-benar tertutup. Ia memasukkan kembali ponselnya ke dalam tas. Ia tidak akan membiarkan hantu dari masa lalu mengganggu kedamaian senjanya yang indah. Ia menggandeng tangan Ardi lebih erat. Semuanya baik-baik saja? Tanya Ardi. Ya, jawab Amalia, senyum tulus terukir di bibirnya. Semuanya lebih dari baik-baik saja. Mereka melanjutkan langkah mereka, berjalan menuju cahaya senja yang keemasan. Kisah Amalia tidak berakhir di sini. Hidupnya akan terus berlanjut dengan tantangan dan kebahagiaan baru yang menanti. Namun satu hal yang pasti, Phoenix itu tidak akan pernah lagi membiarkan sayapnya patah. Ia akan terus terbang tinggi, cahayanya menjadi pemandu bagi mereka yang masih tersesat dalam kegelapan. Ia telah menemukan takdirnya, bukan sebagai seorang istri yang terhina atau seorang CEO yang berkuasa, melainkan sebagai Amalia Wijaya, sang Phoenix, yang cahayanya akan terus bersinar abadi di langit senja. 15 tahun kemudian, waktu adalah pemahat ulung. Ia mengikis tepi yang tajam, memperdalam ukiran makna, dan memoles permukaan hingga memancarkan kilau kebijaksanaan. Bagi Amalia Wijaya, 15 tahun ini adalah sapuan kuas terakhir sang maestro pada kanvas kehidupannya, menciptakan sebuah lukisan yang penuh dengan harmoni warna yang matang, kebahagiaan yang tenang, cinta yang mengakar, dan kedamaian yang tak tergoyahkan. Malam itu, langit Jakarta seolah ikut merayakan. Taburan bintang terlihat lebih jelas dari biasanya, seakan menyingkirkan polusi cahaya demi menyaksikan sebuah peristiwa penting di bumi. Di puncak Menara Wijaya, sebuah mahakarya arsitektur yang menjadi ikon baru ibu kota, perayaan akbar sedang berlangsung. Ini bukanlah pesta perusahaan biasa. Ini adalah perayaan 25 tahun Fajar Baru Wijaya Group, sebuah penanda seperempat abad sejak malam transformatif di Hotel Grand Majestic, malam di mana Amalia merebut kembali taftanya. Ballroom di lantai teratas, yang dinamai The Phoenix Hall, berkilauan dalam cahaya temaram. Dinding kacanya yang terbentang dari lantai ke langit-langit menyajikan pemandangan 360 derajat kota Jakarta yang tak pernah tidur. Para tamu yang hadir bukanlah sembarang orang. Mereka adalah para menteri, duta besar, konglomerat dari berbagai negara, seniman, ilmuwan, dan para filantropis terkemuka. Mereka datang bukan hanya karena status Amalia, tetapi karena rasa hormat yang tulus terhadap sosoknya. Amalia Wijaya, di usianya yang kini mendekati akhir kepala 5, memancarkan keanggunan yang tak lekang oleh waktu. Beberapa uban perak yang mulai menghiasi rambut hitamnya yang disanggul rapi justru menambah auranya yang berwibawa. Ia mengenakan gaun sutra berwarna biru malam yang sederhana namun memancarkan kemewahan. Di sisinya, berdiri Ardiansyah, suaminya. Waktu juga telah mengukir garis-garis halus di wajahnya, namun sorot matanya saat menatap Amalia masih sama seperti 2 dekade lalu, penuh dengan cinta, kekaguman, dan dukungan yang tak terbatas. Tangan mereka bertaut, sebuah gestur kecil yang menunjukkan ikatan mendalam yang telah teruji oleh badai dan terberkati oleh mentari. Perayaan malam itu memiliki makna ganda. Selain merayakan hari jadi perusahaan, malam itu juga menjadi momen penyerahan tongkat estafet. Adrian Wijaya, putra sulung Amalia dan Ardi, yang kini berusia 26 tahun, akan secara resmi dilantik sebagai Chief Innovation Officer, CEO, posisi baru yang diciptakan khusus untuknya, menandai dimulainya era baru bagi Wijaya Group. Adrian adalah perpaduan sempurna dari kedua orang tuanya. Ia mewarisi ketajaman bisnis dan ketegasan ibunya, serta ketenangan, kreativitas, dan hati nurani ayahnya. Wajahnya tampan, dengan rahang kokoh seperti Ardi dan sepasang mata tajam yang menusuk seperti Amalia.
Ia baru saja menyelesaikan pendidikan masternya di Stanford dengan predikat summa cum laude, dan kini siap untuk mengabdikan ilmunya pada warisan keluarganya. Di sampingnya, berdiri adiknya, Serena Wijaya, yang berusia 23 tahun. Berbeda dengan kakaknya, Serena tidak tertarik pada dunia korporasi yang penuh persaingan. Ia adalah cerminan dari sisi filantropis ibunya. Dengan gelar di bidang sosiologi dan pembangunan internasional dari Oxford, Serena telah memilih jalan hidupnya sendiri, menjadi direktur eksekutif Yayasan Phoenix. Di bawah kepemimpinannya yang penuh semangat dan inovatif, yayasan itu telah berkembang menjadi sebuah lembaga swadaya masyarakat global yang diakui PBB dengan cabang di lebih dari 20 negara. Ia cantik, dengan senyum hangat yang bisa meluluhkan hati dan semangat yang bisa memindahkan gunung. Melihat kedua anaknya berdiri berdampingan, berbaur dengan para tamu dengan percaya diri dan kerendahan hati, hati Amalia dipenuhi oleh rasa syukur yang meluap. Ini, lebih dari semua gedung pencakar langit dan angka-angka keuntungan, adalah kekayaan sejatinya. Warisan terbaiknya bukanlah saham atau properti, melainkan nilai-nilai yang berhasil ia tanamkan pada generasi penerusnya. Sebuah percakapan yang terjadi seminggu sebelumnya di ruang kerja Amalia kembali terngiang di benaknya. Ruangan itu, dengan jendela besar yang menghadap ke taman, dipenuhi oleh buku dan karya seni, bukan tumpukan dokumen yang menggunung. Adrian duduk di hadapannya, mendengarkan dengan saksama. "Adrian," kata Amalia saat itu, suaranya lembut namun tegas. "Posisi yang akan kamu emban bukan sekadar jabatan. Itu adalah sebuah amanah. Kakekmu, Adrian Wijaya yang namanya kau sandang, membangun perusahaan ini dari nol dengan 3 pilar, integritas, inovasi, dan empati. Integritas berarti kita tidak akan pernah mengorbankan kejujuran demi keuntungan sesaat. Inovasi berarti kita tidak pernah berhenti belajar dan beradaptasi. Tapi pilar ketiga, empati, adalah yang terpenting." Ia menatap lekat mata putranya. Perusahaan ini pernah hampir hancur karena dipimpin oleh orang yang tidak memiliki empati. Orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri, yang melihat orang lain hanya sebagai alat. "Aku ingin kamu ingat selalu, di balik setiap angka dalam laporan keuangan, ada kehidupan manusia. Karyawan kita, klien kita, masyarakat di sekitar kita. Keputusan yang kamu ambil di ruang rapat akan berdampak langsung pada dapur mereka, pada pendidikan anak-anak mereka, pada masa depan mereka. Jangan pernah lupakan itu." "Aku mengerti, Bu," jawab Adrian dengan sungguh-sungguh. "Aku tidak akan mengecewakan Ibu. Aku tidak akan mengecewakan warisan kakek." "Aku tidak memintamu untuk tidak membuat kesalahan," lanjut Amalia. "Kamu pasti akan membuat kesalahan. Aku pun begitu. Tapi aku memintamu untuk selalu belajar dari kesalahan itu, dan yang terpenting, untuk selalu memimpin dengan hati. Ingat, Adrian, kekuatan terbesar seorang pemimpin bukanlah pada seberapa tinggi ia bisa terbang, tapi pada seberapa banyak orang yang bisa ia angkat bersamanya." Percakapan itu adalah esensi dari kepemimpinan Amalia selama 25 tahun. Ia telah mengubah Wijaya Group dari sekadar mesin pencari uang menjadi sebuah kekuatan untuk kebaikan. Di sudut lain ballroom, Serena sedang berbincang akrab dengan seorang wanita parubaya dari Kenya, salah satu penerima manfaat pertama dari program Phoenix Global. Wanita itu, bernama Achieng, dulu adalah korban kekerasan brutal yang berhasil melarikan diri dari desanya. Yayasan Phoenix menemukannya, memberinya perlindungan, konseling, dan modal usaha. Kini, Achieng adalah seorang pengusaha sukses di bidang kerajinan tangan, mempekerjakan lebih dari 100 wanita lain di komunitasnya yang juga merupakan penyintas kekerasan. "Serena, gadisku," kata Achieng dalam bahasa Inggris yang fasih, matanya berkaca-kaca. "Ibumu memberiku sebuah sekoci saat aku tenggelam di lautan. Tapi kau mengajariku dan saudariku yang lain cara membangun kapal kami sendiri. Terima kasih." Serena memeluk wanita itu dengan hangat. "Kami tidak melakukan apa-apa, Mama Achieng. Kami hanya mengingatkan kalian pada kekuatan yang sudah kalian miliki di dalam diri." Inilah gema dari penderitaan Amalia di masa lalu. Gema yang tidak lagi terdengar seperti jeritan kesakitan, melainkan telah bertransformasi menjadi sebuah paduan suara harapan yang menggema di seluruh dunia.
Lukanya telah menjadi sumber penyembuhan bagi ribuan orang lain. Ia telah berhasil mengubah racun paling mematikan menjadi obat yang paling manjur. Sementara cahaya kemewahan berpendar di puncak Menara Wijaya, di sebuah sudut kota yang lain, di sebuah pos keamanan kecil di pintu belakang sebuah kompleks apartemen kelas menengah, seorang pria tua duduk membungkuk di atas kursi plastik yang reyot. Usianya baru menginjak awal 60-an, namun punggungnya telah melengkung dan rambutnya telah memutih sepenuhnya. Wajahnya tirus, dihiasi oleh jaring-jaring keriput yang menceritakan kisah hidup yang keras dan penuh penyesalan. Pria itu adalah Rian Aditama. Dunia telah melupakannya. Setelah menjalani hukumannya dan keluar dari penjara, ia mendapati dirinya terlempar ke pinggiran masyarakat. Cap sebagai penipu dan mantan narapidana membuatnya menjadi sampah sosial. Tak ada yang mau memberinya kesempatan kedua. Ia telah mencoba berbagai pekerjaan kasar, namun fisiknya yang tak lagi prima seringkali menjadi penghalang. Akhirnya, melalui belas kasihan seorang kenalan lama yang tak tega melihatnya menjadi gelandangan, ia mendapatkan pekerjaan ini, penjaga keamanan shift malam. Pekerjaan yang ironis. Dulu, ia adalah seorang manajer yang dijaga oleh banyak petugas keamanan. Kini, ia sendiri yang menjadi penjaga, bertugas membukakan portal untuk mobil-mobil yang jauh lebih mewah dari mobil apapun yang pernah ia miliki. Gajinya pas-pasan, hanya cukup untuk menyewa sebuah kamar kos sempit dan membeli makanan seadanya. Malam itu, seperti malam-malam lainnya, ia duduk dalam kesunyian, ditemani oleh suara jangkrik dan dengung lampu neon yang berkedip-kedip. Sebuah televisi tabung kecil di sudut posnya menyiarkan siaran langsung dari sebuah stasiun berita. Awalnya ia tidak memperhatikan, namun saat nama Wijaya Group disebut, telinganya langsung menajam. Layar televisi menampilkan kemegahan pesta di The Phoenix Hall. Kamera menyorot wajah Amalia yang sedang tersenyum, berdiri di samping suaminya. Kemudian, kamera beralih pada sosok Adrian dan Serena. Narator berita berbicara dengan nada penuh kekaguman tentang kesuksesan Amalia dan warisan yang akan diteruskan oleh anak-anaknya yang cemerlang. Rian terpaku. Napasnya tercekat. Melihat Amalia di layar kaca adalah sebuah siksaan yang rutin ia alami. Setiap kali wajah wanita itu muncul di berita atau di sampul majalah, luka lama di hatinya kembali berdarah. Namun malam ini, melihat Adrian dan Serena, rasanya berbeda. Pukulan itu terasa jauh lebih telak, menghantam langsung ke ulu hatinya. Ia melihat Adrian. Pemuda itu memiliki postur yang sama dengannya saat muda, namun dengan aura yang sama sekali berbeda. Adrian memancarkan integritas dan kecerdasan, bukan arogansi dan kesombongan. Rian melihat sosok pria yang seharusnya bisa menjadi dirinya. Ia melihat kehidupan yang seharusnya bisa ia miliki. Seorang putra yang bisa ia banggakan, yang akan meneruskan namanya dengan hormat. Lalu ia melihat Serena. Gadis itu memiliki senyum yang sama persis dengan Amalia di masa-masa awal pernikahan mereka. Senyum yang tulus, hangat, dan penuh cahaya. Senyum yang pernah ia sia-siakan dan padamkan. Sebuah kesadaran yang dingin dan brutal menghantam Rian. Kehancurannya bukanlah saat ia dipecat. Bukan saat ia masuk penjara. Kehancuran sejatinya adalah saat ia kehilangan kesempatan untuk menjadi seorang ayah bagi anak-anak itu. Anak-anak yang mungkin saja bisa menjadi darah dagingnya jika saja ia tidak menjadi iblis. Ia tidak hanya kehilangan harta dan status. Ia telah kehilangan sebuah dinasti, sebuah masa depan, sebuah keabadian. Penyesalan yang ia rasakan kini bukan lagi penyesalan seorang pecundang yang kehilangan kekayaan. Ini adalah penyesalan eksistensial seorang pria yang menyadari bahwa ia telah menyia-nyiakan satu-satunya kesempatan untuk menjalani kehidupan yang berarti. Kemarahan dan egonya yang dulu membara telah lama padam, hanya menyisakan abu penyesalan yang dingin. Ia teringat pada ibunya. Ibu Ratna meninggal 15 tahun yang lalu, beberapa bulan setelah Rian memulai pekerjaan pertamanya sebagai kuli angkut. Ia meninggal dalam tidurnya di rumah petak mereka yang kumuh, dalam kesunyian dan kesepian. Rian bahkan tidak punya cukup uang untuk memberinya nisan yang layak. Ia hanya bisa menguburnya di sebuah pemakaman umum tanpa nama. Ironisnya, sebuah amplop tebal berisi uang santunan datang dari Amalia melalui asistennya, cukup untuk menutupi semua biaya pemakaman dan bahkan lebih. Rian menerima uang itu dengan rasa malu yang membakar.
Kebaikan hati Amalia di saat-saat terakhir itu terasa lebih menghina daripada semua pembalasan yang pernah wanita itu lakukan. Ia juga teringat pada Sarah. Setelah malam pesta itu, ia tidak pernah lagi mendengar kabarnya. Sarah lenyap di telan bumi, menjadi hantu dari masa lalunya yang penuh kebodohan. Ryan tidak lagi membencinya. Ia hanya merasa hampa. Sarah, sama seperti dirinya, adalah produk dari keserakahan dan kekosongan jiwa. Sebuah mobil sedan mewah berhenti di depan posnya, hendak keluar dari kompleks. Ryan tersadar dari lamunannya. Dengan gerakan lambat dan kaku, ia bangkit dan menekan tombol untuk membuka portal. Pengemudi di dalam mobil, seorang pria muda yang seumuran dengan Adrian, bahkan tidak menoleh padanya. Bagi dunia, Ryan Aditama tidak lebih dari seorang penjaga malam tua yang tak terlihat, seorang figuran tanpa nama dalam drama kehidupan orang lain. Ia kembali duduk di kursinya. Siaran berita telah berganti topik. Namun bayangan wajah Adrian dan Serena masih terpatri di benaknya. Ia tidak akan pernah bisa meminta maaf kepada mereka. Ia tidak pantas. Satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah menjalani sisa hidupnya dalam keheningan, memikul beban penyesalannya seorang diri, menjadi monumen hidup dari sebuah kegagalan total. Hukumannya telah selesai, namun penderitaannya bersifat abadi, karena itu datang dari dalam dirinya sendiri. Kembali di The Phoenix Hall, acara puncak malam itu akan segera dimulai. Amalia dipersilakan untuk naik ke atas panggung untuk memberikan pidatonya. Ia berjalan dengan tenang, senyumnya menyiratkan kedamaian. Ia berdiri di podium, menatap ratusan wajah yang menatapnya dengan penuh hormat. Ia tidak menyiapkan teks pidato. Ia hanya akan berbicara dari hati. Selamat malam, sapanya, suaranya yang hangat memenuhi ruangan. 25 tahun yang lalu, di sebuah malam seperti ini, saya juga berdiri di sebuah panggung. Namun dengan perasaan yang sangat berbeda. Malam itu, saya adalah seorang wanita yang penuh dengan amarah dan keinginan untuk membalas dendam. Ia berhenti sejenak, membiarkan kejujurannya meresap. Saya berhasil. Saya mendapatkan pembalasan saya. Saya menjatuhkan mereka yang telah menyakiti saya. Rasanya memuaskan. Tapi hanya untuk sesaat. Setelah api amarah itu padam, yang tersisa hanyalah kekosongan. Saya sadar bahwa menghancurkan sesuatu tidak akan pernah bisa membangun apapun. Maka, saya memutuskan untuk mulai membangun. Saya mulai dengan membangun kembali puing-puing diri saya sendiri. Lalu saya mulai membangun kembali perusahaan ini, bukan di atas fondasi keuntungan semata, tapi di atas fondasi nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang terpenting, saya mulai membangun sebuah keluarga, sebuah rumah yang penuh dengan cinta, tawa, dan rasa hormat. Sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Tatapannya beralih pada Ardi, Adrian, dan Serena yang duduk di barisan depan. Matanya berkaca-kaca. Keberhasilan terbesar saya bukanlah Menara Wijaya ini. Bukan pula valuasi perusahaan yang mencapai triliunan. Keberhasilan terbesar saya ada di sana. Ia menunjuk ke arah keluarganya. Mereka adalah mahakarya saya. Malam ini, kita tidak hanya merayakan perjalanan sebuah perusahaan. Kita merayakan sebuah ide. Ide bahwa kekuatan sejati tidak diukur dari seberapa banyak yang bisa kita ambil dari dunia, melainkan dari seberapa banyak yang bisa kita berikan. Ide bahwa setiap luka bisa menjadi sumber kekuatan. Ide bahwa di dalam diri kita masing-masing, tidak peduli seberapa kelam masa lalu kita, ada seekor phoenix yang siap untuk terlahir kembali. Tongkat estafet kepemimpinan di perusahaan ini akan segera beralih ke generasi berikutnya. Tapi filosofi, bisnis berbasis empati, akan selamanya menjadi detak jantung Wijaya Group. Saya titipkan warisan ini kepada Anda semua, kepada anak-anak saya, dan kepada setiap karyawan yang menjadi bagian dari keluarga besar ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan saya. Perjalanan yang mengajarkan saya bahwa langit yang paling indah adalah langit setelah badai. Selamat malam. Tepuk tangan yang membahana lebih dari sekadar formalitas. Itu adalah gema dari hati setiap orang yang tersentuh oleh kebijaksanaan dan kerendahan hati Amalia. Setelah pidato selesai dan acara penyerahan plakat simbolis kepada Adrian, pesta pun berlanjut dengan suasana yang lebih santai. Amalia dan Ardi menyelinap keluar dari keramaian,
menuju sebuah balkon pribadi yang menghadap ke hamparan lampu kota. Angin malam yang sejuk menerpa wajah mereka. Mereka berdiri dalam diam selama beberapa saat, hanya menikmati kehadiran satu sama lain. "Kamu hebat, seperti biasa," bisik Ardi, sambil merangkul bahu Amalia. Amalia menyandarkan kepalanya di dada suaminya. "Aku tidak akan bisa melakukan ini semua tanpamu, Ardi. Kamu adalah jangkar yang membuat kapalku tetap tenang di tengah badai terganas sekalipun." "Kita adalah tim," sahut Ardi. Ia menatap wajah istrinya yang diterangi oleh cahaya rembulan. "Jadi, apa rencana Sang Ratu Phoenix setelah menyerahkan sebagian mahkotanya?" Amalia tersenyum. "Mungkin lebih banyak waktu untuk melukis? Atau belajar bermain piano lagi seperti dulu? Atau mungkin kita bisa melakukan perjalanan ke tempat peta tidak lagi berguna, hanya berdua?" "Aku suka semua ide itu," kata Ardi, lalu mencium kening Amalia dengan lembut. Mereka menatap ke kejauhan. Di bawah sana, kota Jakarta terus berdenyut dengan kehidupannya yang kompleks. Di suatu tempat di kota itu, ada seorang pria tua yang kesepian di pos jaga. Di tempat lain, ada ribuan wanita yang sedang membangun kembali hidup mereka berkat sebuah yayasan. Di menara ini, sebuah generasi baru siap untuk memimpin dengan cara yang berbeda. Semua adalah bagian dari sebuah jalinan takdir yang rumit, yang berpusat pada kekuatan seorang wanita yang menolak untuk dihancurkan. Kisah Amalia Wijaya, Sang Phoenix, telah mencapai babak akhirnya. Namun cahayanya tidak akan pernah padam. Ia telah menjadi konstelasi, sebuah gugusan bintang penunjuk arah bagi para pengembara yang tersesat dalam gelap. Gemanya akan terus terdengar di langit abadi, membisikkan pesan harapan yang tak lekang oleh waktu, bahwa setelah malam tergelap sekalipun, fajar pasti akan datang. Dan fajar itu akan selalu lebih indah dari yang pernah kita bayangkan.